Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur sebagai asisten praktikum fisiko-kimia dengan judul penentuan volume molar parsial. Dan teman-teman akan mendapatkan penjelasan pada video berikutnya. Untuk video sekarang, sekarang ini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat yang digunakan untuk penentuan volume molar parsial. Yang digunakan ada labu ukur dengan volume 100 ml, kemudian labu ukur 4 buah dengan volume 25 ml, ada piknometer dengan volume 10 ml, ada spatula, ada kaca arloji, ada gelas beker dengan ukuran 250 dan gelas beker dengan ukuran 100 ml, kemudian ada pipet tetes, ada termometer, dan ada pipet ukur 10 ml. Yang terakhir ada propipet. Bahan yang digunakan ada aquades, natrium klorida, dan tisu. Berikut ini merupakan cara pembuatan larutan induk natrium klorida 5 molal, di mana natrium klorida yang sudah kita timbang sebanyak 29,25 gram dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Ingat ya, dimasukkan sampai tidak ada sisa pada bagian kaca arloji, karena dari setiap bahan ini sudah termasuk pada hitungannya. Kemudian kita membersihkan atau membilas pada kaca arloji dan terdapat sisa-sisa dari natrium klorida. Kalau sudah, kita tambahkan aquades sekitar setengah dari gelas beker. Kemudian diaduk sampai larut. Tambahkan lagi. Setelah dari larutan natrium kloridanya larut, maka kita masukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 100 ml. Dipastikan labu ukurnya sudah dibilas terlebih dahulu. Dan tinggal kita masukkan ke dalam gelas labu ukur 100 ml. Cara memasukkannya seperti ini ya semuanya. Ini namanya dekantasi. Fungsinya didekantasi agar larutan tidak tumpah, karena perhitungan dari setiap gramnya dan dilarutkan itu sudah termasuk ke dalam natrium klorida. Sisanya kita tambahkan dengan aquades. Kemudian dibilas pada bagian corong. Kalau sudah, kita tambahkan aquades sampai tanda batas. Kalau sudah mendekati tambah batas, kita tambahkan menggunakan pipet tetes. Ditambahkan sampai pada tanda batas meniskut, di mana tanda lengkung berada pada garis akhir. Kalau misalkan sudah, maka kita seka menggunakan kertas seka, kertas saring yang sudah dipotong. Diseka, diingat ya, disekanya perlahan-lahan sampai menuju pada bagian larutan
tentunya sampai kering pada bagian tepi dari leher labu ukur. Sesudah itu kita tutup dan kita gojok. Jadilah larutan induk natrium klorida 5 molal. Berikut ini cara pembuatan larutan natrium klorida dengan konsentrasi 1 molal, 2 molal, 3 molal, dan 4 molal yang dibuat dari larutan natrium klorida 5 molal. Cara pembuatan larutan natrium klorida 1 molal di mana kita memipet sebanyak 5 mili. Jadi teman-teman menghitung terlebih dahulu 1 molal, 2 molal, 3 molal, dan 4 molal dengan rumus P1M1 sama dengan P2M2 di mana kita akan memipet larutan natrium klorida 5 molal sebanyak 5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang berukuran 25 ml. Setelah itu ditambahkan dengan Aquades sampai mendekati tanda batas. Kalau sudah mau mendekat tanda batas, kita gunakan pipet tetes sampai pada tanda batasnya. Kalau sudah mendekat tanda batas, maka kita seka. Jangan lupa diseka. Ingat ya, disekanya secara perlahan agar seluruh kertasnya tidak mengenai larutan. Kalau kertasnya mengenai larutan, maka volumenya akan berkurang. Kalau sudah, jangan lupa digojok sampai homogen. Jadilah larutan natrium klorida 1 molal. Setelah membuat larutan natrium klorida 1 molal, maka kita akan membuat larutan natrium klorida 2 molal, 3 molal, dan 4 molal. Yang 5 molal tadi kan kita sudah buat. Nah, kita membuatnya dari larutan natrium klorida 5 molal menjadi 1, 2, 3, dan 4 molal. Selanjutnya adalah pembacaan massa jenis dari natrium klorida yang sudah ditentukan konsentrasinya 1 sampai 5 molal, kemudian pembacaan massa jenis dari Aquades. Nah, pembacaan massa jenis dari Aquades itu, maka kita akan mengisi Aquades pada piknometer 10 mili sampai penuh, dimana kita isi piknonya dengan Aquades sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh, kemudian kita tutup dengan tutupnya. Jadi kita tinggal melepaskan saja sampai terlihat air keluar dari lubang pada bagian atas. Kalau misalkan sudah, maka kita keringkan bagian tepinya. Diingatkan kembali kepada teman-teman semua, nanti kalau dikeringkan, tidak perlu dikeringkan pada bagian lubang bagian atas, karena nanti akan terserap, maka volumenya tidak sampai 10 mili lagi, akan berkurang volumenya. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita timbang. Dan diingatkan kembali, jangan lupa mengecek suhu dari Aquades dan larutan natrium klorida dari setiap konsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan menimbang piknometer yang sudah diisi dengan Aquades pada neraca analitik. Jangan lupa sebelum menimbang, kita harus pastikan dulu neraca analitiknya berada pada nilai 0, kemudian ada tanda bintang, kemudian mata ikannya pas berada pada bagian tengah. Setelah itu, pastikan pada bagian dalam neraca analitik dia bersih. Kalau misalkan sudah bersih, sudah tepat angkanya dan bintang dan sesuai tandanya, maka kita tinggal masukkan saja piknometer yang berisi Aquades. Dimasukkan, kemudian ditutup.
kemudian dilihat angka yang tertera di dalam neraca analitik atau angka yang sudah ditentukan. Nah, cara mengetahuinya di mana nanti angkanya akan berhenti dan ada tanda bintang pada bagian pojok kiri bawah. Kalau misalkan sudah, maka tinggal kita tulis angkanya adalah 25,5828 gram. Setelah itu jangan lupa untuk ditulis tanggal, penggunanya, NIM, kemudian nama bahan, kemudian massa wadah. Massa wadah yang pertama kita harus menimbang terlebih dahulu piknometer kosong sebesar 13,8521 gram. Dengan massa bahan berarti piknometer yang sudah diisi dengan Aquades, berarti ditulis 25,5825, kemudian diparaf. Kalau misalkan sudah, maka tinggal kita keluarkan piknometernya. Jangan lupa ditulis masanya. Kalau sudah, kita ganti isi piknometer dengan larutan natrium klorida dengan konsentrasi 1 molal, 2 molal, 3 molal, 4 molal, dan 5 molal. Dan jangan lupa diukur suhunya terlebih dahulu. Hai, berikutnya kita masuk pada perhitungan di mana kita akan menghitung massa jenis dari air dan massa jenis dari larutan natrium klorida, di mana cara menghitungnya hampir sama, tinggal kita membuat seperti rumus yang ada di sini. Rho sama dengan W1 dikurang W0 dibagi dengan volume. Nah, setelah rumus ini, maka keterangannya W1 sama dengan massa piknometer yang berisi Aquades dikurang dengan W0 massa piknometer kosong dibagi dengan volume. Nah, volume ini merupakan faktor koreksi suhu dari ukuran piknometer. Berarti kalau misalkan suhunya tadi yang sudah diukur adalah 26 derajat Celcius, maka dilihat pada tabel faktor koreksi di mana piknometer berukur 10 mili, maka akan mendapatkan volume dari piknometer tersebut. Selanjutnya, setelah kita menentukan massa jenis dari Aquades atau dari air dan massa jenis dari natrium klorida, setiap molarnya atau setiap konsentrasinya, selanjutnya kita menentukan volume molar parsial dari total larutan natrium klorida 1 molal, 2 molal, 3 molal, dan 4 molal, dan yang terakhir 5 molal. Dengan rumus seperti berikut, di mana V sama dengan 1 kg dikurang dengan dalam kurung M sebagai molalitas dikali BM atau berat molekul natrium klorida dikali 10 pangkat min 3 kg kali gram min 1, tutup kurung, kemudian dibagi dengan Rho. Rho ini merupakan Rho massa jenis dari setiap konsentrasi larutan natrium klorida 1 molal, 2 molal, 3 molal, 4 molal, dan 5 molal. Setelah kita menentukan volume molar parsialnya, maka kita akan membuat grafik. Nah, grafiknya itu di mana konsentrasi dan volume liter yang sudah kita mengetahui volume molar parsialnya, di mana molalitas natrium klorida atau konsentrasinya sebagai nilai X-nya dan volume liternya sebagai nilai Y-nya. Setelah itu kita akan mencari atau membuat grafiknya dan kita akan mencari nilai intercept, slope, dan R kuadratnya. Setelah kita menghitung semuanya dari massa jenis, volume molar parsial, dan sudah menentukan slope-nya, maka saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menantikan atau menonton praktikum dari awal sampai dengan selesai. Semoga kita bisa bertemu pada praktikum berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.